Tattakhidhu ayatillahi huzwa. Tuntunan Allah itu untuk dilaksanakan dengan penuh konsekuen dan jangan dipermainkan. Jadi kalau ada ketentuan agama, tunaikan dengan konsekuen. Kalau Anda belum bisa menunaikan, ya sudah, ya. Tapi jangan tuntunan agama itu dijadikan gosip atau dibuat narasi seakan-akan ketentuan agama itu tidak sesuai dengan masa sekarang. Ya. Misal sholat tahajud, dia malas sholat tahajud, lalu begitu diajak sholat tahajud apa katanya? Menurut penelitian dokter, tidur malam itu penting, 8 jam minimal. Kalau saya tidur jam 9, ya, berarti saya harus tidur 8 jam, bangunnya jam 5 pas subuh. Saya nggak tahajud karena ada penelitian medis. Jadi dibenturkan, ya. Padahal penelitian itu bukan sesuatu yang qat'i, ya. Banyak juga penelitian yang menunjukkan bahwa bangun malam itu justru, ya, membuat pikiran lebih jernih dan membuat kita lebih siap untuk menghadapi tugas di hari yang berikutnya. Jadi kalau Anda belum bisa melaksanakan satu tuntunan agama, jangan tuntunan agama itu dilecehkan, ya. Anda belum bisa berkurban, misalnya kita belum bisa berkurban tahun ini, ya, karena mungkin dana kita nggak cukup, ya sudah, doa sama Allah. Jangan kemudian kita mengatakan, ya kan selain korban itu banyak amal-amal lain. Kadang-kadang ada orang berkorban tapi dia sombong, nggak dapat pahala dia. Nggak perlu ngomong begitu, ya, nggak perlu. Kalau Anda misalnya belum bisa bersedekah seperti orang lain, jangan kemudian mengatakan, dia bersedekah itu belum tentu dia ikhlas kok. Yang penting kayak saya ini kan walaupun tidak bersedekah tapi hati saya baik. Nah, jangan begitu. Sudah, kalau kita belum bisa melaksanakan satu tuntunan agama, doa sama Allah. Ya, doa sama Allah dan minta Allah untuk memberikan kita petunjuk amal lain yang sesuai dengan kemampuan kita. Tapi jangan membicarakan, menyebut-nyebut orang yang bisa beramal dengan suatu amal itu. Ada orang rajin ke masjid, jangan dikomentari. Kalau nggak bisa ditiru, diam. Syukur-syukur ada rasa malu. Kalau misalnya nggak ada rasa malu, ya udah diam. Jangan dikomentari, macam-macam komentar. Ada orang misalnya bisa umroh tiap tahun misalnya, ya sudah, itu rezekinya dia. Jangan dikomentari. Dia umroh tiap tahun, padahal di sampingnya masih banyak orang miskin. Kenapa ndak uangnya dikasih orang miskin? Itu bukan urusan kita. Ya, kita ndak pernah tahu. Mungkin dia sambil umroh juga sudah ngasih juga. Jadi nggak usah kita komentar. Kalau ada amal soleh kita belum bisa kerjakan, mohon sama Allah supaya kita bisa diberikan kemampuan untuk itu. Kalaupun kita rasanya jauh dari itu, cari amal yang lain. Misalnya kayak kurban. Kan sebagus-bagus amal di hari raya Idul Adha adalah berkorban. Tapi bagi yang tidak bisa berkorban, ada jalan lain. Misal kalau kata ulama, hari raya Idul Kurban itu ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari makan minum dan zikir. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa zikir itu setara dengan berkurban. Makanya kita diminta untuk Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau bisa berkorban, ya udah kita zikir sepanjang hari. Allahu Akbar, Allah, ya nggak apa-apa. Sambil kita doa sama Allah. Tapi jangan orang yang berkorban itu kita omongin. Sapinya kayaknya agak-agak gimana itu. Kok matanya jereng sapinya? Kok kaki kambingnya itu ada korengnya? Jangan. Ya. Cari amal-amal lain yang kata ulama bisa setara. Jadi kalau hari Idul Adha ini sampai tanggal 13 Zulhijjah, hari tasyrik, besok, lusa, dan setelah lusa, bagi yang tidak bisa berkorban, jangan putus, kita zikir. Zikir, tasbih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Satu. Yang kedua kata ulama, nah ini khusus untuk hari Jumat, ya. Kalau orang tidak bisa berkurban, maka dia
pastikan ketika dia berangkat sholat Jumat dia berpagi-pagi. Karena dalam hadis Nabi ada orang yang berpagi-pagi ya untuk datang ke masjid sholat Jumat, maka seakan-akan dia berkorban dengan satu onta. Kalau pagi sekali. Kalau dia yang berikutnya seperti berkorban dengan satu kambing, dengan satu sapi. Ada yang berikutnya lagi seperti berkorban dengan satu ekor kambing. Nah, cuman Jumatnya udah kelewatan ya. Nah, tadi yang bagi yang nggak berkorban tapi datangnya pagi-pagi, ya itu alhamdulillah sudah. Insya Allah dapat pahala onta ya. Insya Allah. Ada juga ulama yang mengatakan bagi yang tidak bisa berkorban, maka uang yang dia miliki bisa dia belikan daging untuk dia masak bagi dirinya dan dia sedekahkan kepada siapa yang dia mau. Mudah-mudahan dia juga mendapatkan pahala seperti orang berkorban. Jadi banyak jalannya. Yang paling sederhana tadi banyak-banyak zikir sampai akhir sebelum tenggelam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Zikir aja sambil kita duduk-duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Terutama setelah sholat 5 waktu. Insya Allah itu bisa setara ya seperti orang yang berkurban.